Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 6 Min 1 Probolinggo Madrasah Juara. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali belajar dalam pembelajaran daring jarak jauh di Min 1 Probolinggo. Tentunya kita dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tema 1, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita memulai materi, anak-anak mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang materi PKN, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu kemarin kita sudah pelajari tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila pertama tentang nilai ketuhanan, sila kedua nilai kemanusiaan, sila ketiga nilai persatuan, sila keempat nilai kerakyatan, dan sila kelima adalah nilai keadilan. Itu yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, anak-anak, kita harus menerapkan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, sikap tersebut tidak hanya kita terapkan terhadap hubungan antar sesama manusia saja, tetapi kita juga harus menerapkan dalam menyayangi makhluk Tuhan yang lainnya, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan coba kupas satu-satu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar di samping tulisan itu adalah bagaimana kita menerapkan sila-sila Pancasila, yaitu merawat hewan, kemudian memberinya makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan di sini. Nah, penerapan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan antara lain yang pertama adalah sikap menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, berkaitan dengan rasa syukur, berarti sila pertama berkaitan dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, merawat hewan peliharaan yang sakit. Nah, ini nilai kemanusiaan, rasa iba kita terhadap hewan peliharaan kita. Kemudian yang ketiga, bangga terhadap keberagaman hewan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus bangga karena di Indonesia ini hewan-hewannya sangat beragam sekali, tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Bahkan ada beberapa hewan asli Indonesia yang tidak ada di negara lain. Contohnya adalah komodo yang hanya ada di Pulau Komodo. Kemudian yang keempat, yang tadi bangga berarti termasuk sila ketiga. Yang keempat, berdiskusi, membagi tugas dalam merawat hewan peliharaan. Berdiskusi, kakak bagian apa, adik bagian apa. Nah, seperti itu termasuk dalam sila keempat dan lain sebagainya. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan peliharaan dengan adil. Keadilan, nilai keadilan yaitu sila kelima. Itu bagaimana kita menerapkan sila-sila Pancasila terhadap hewan peliharaan. Kemudian menerapkan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan.
Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Jadi kita memanfaatkan tumbuhan, kita harus bersyukur. Itu di sini sudah termasuk nilai ketuhanan, sila pertama. Kita memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan bangunan, sebagai bahan makanan yang kemarin kita bahas, ya, sebagai bahan obat-obatan. Kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta atas karunia-Nya, termasuk sila pertama. Yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik. Ini sila kedua. Bangga terhadap berbagai tumbuhan langka di Indonesia. Nah, banyak sekali tumbuhan langka yang ada di Indonesia, termasuk anggrek, ya, kemudian rafflesia dan lain sebagainya. Yang keempat, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Ini sila keempat. Nah, itu anak-anak tentang bagaimana penerapan sila-sila Pancasila yang berkaitan dengan cara kita peduli terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, ini tugas rumah ada 2 anak-anak ya. Yang pertama, kalian menceritakan pengalaman kalian di rumah dalam menerapkan sila-sila Pancasila berkaitan dengan hewan peliharaan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah. Hewan peliharaan kalian di rumah dan tumbuhan yang ada di rumah kalian. Bagaimana kalian menerapkan sila-sila Pancasila di rumah? Ceritakan secara singkat, jelas, dan padat. Sila apa saja yang kalian terapkan nilai-nilainya. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar. Nah, kalian menyebutkan penerapan sila-sila Pancasila yang terdapat pada gambar. Nah, misalnya menyebutkan diterapkan sila pertama karena apa? Nah, dijelaskan. Apa yang menyebabkan gambar itu kamu menyebutkan penerapan sila pertama. Penerapan sila kedua apa? Nah, diceritakan di situ. Nah, itu saja tugas kalian hari ini. Cukup ada 2 ya. Jadi tetap semangat di rumah, tetap sehat. Jangan tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Covid ini bisa segera berlalu. Terima kasih anak-anak. Ustadz Hari, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.